Salam hormat, salam budaya, salam sukses. Hai teman-teman, bagaimana kabar Anda semua? Semoga masih dalam lindungan Tuhan, selalu diberi kebahagiaan, diberi kesehatan, selalu diberi rezeki yang melimpah teman-teman. Tema kali ini saya akan mengulas kehidupan saya. Roda kehidupan, roda kuwi muter, roda kuwi ban ki mesti mubeng, roda itu pasti berputar. Sebelum kita bahas tentang roda kehidupan saya, jangan lupa tekan tombol share, like, dan subscribe untuk perkembangan channel saya. Karena tanpa bantuan teman-teman semua, tanpa bantuan Anda semua, channel saya tidak akan berarti apa-apa, hanya sampah, guys. Maka dari itu saya mohon untuk perkembangan channel saya, bantulah saya, oke? Roda kehidupan. Roda kehidupan ini roda kadang mubeng, kadang di atas, kadang di bawah, ring tengah, ya enggak mesti. Tapi roda kehidupan saya sangatlah asik, unik. Saya alami sangat unik. Saya cerita sedikit ya. Saya pernah mengalami hidup saya berada di atas. Maksudnya di atas sih ora sugih-sugih nemen enggak, tapi cuma gini loh guys. Seandainya saya kepingin apa, saya bisa. Saya mau beli apa, yo nggak tahu, nggak disangka-sangka pasti ada. Terus saya kepingin yang kadang mustahil, cuma saya tahu pernah kepingin sesuatu yang jane iki ora mungkin, tapi terkabul. Saya pernah berada di titik seperti itu. Saya pernah pengen punya duit banyak juga pernah, tapi banyaknya duit saya yo sekapasitas saya yo, enggak triliunan, miliaran, ratusan juta yo enggak. Cuma saya pernah merasakan di saat itu saya mampu dalam arti saya kepingin beli apa yang saya pingini, wong pingin ini dewe-dewe. Kalau saya kepingin mobil miliaran kan ya nggak mungkin, ya nggak akan terjadi tuh. Ya sak mampune aku pernah. Dan di saat itu saya bahagia banget. Dan ternyata jadi orang yang sedang berada di atas itu juga nggak enak-enak nemen. Ternyata bingung juga. Bingungnya gini guys. Ini ada orang yang minta tolong, gimana saya mau menolong. Ini ada orang yang mau butuh bantuan saya, gimana saya membantu. Itu pasti diuji oleh Tuhan seperti itu. Di saat kamu berada di atas, piye leh muarep nulung wong. Gimana kamu akan menolong? Gimana kamu menyikapi dengan semua pemberian saya? Kamu bersyukur enggak? Ternyata saya belum bisa menjadi orang seperti itu. Dan saya karena berada di titik atas itu menurut saya karena disudutkan dengan suatu pilihan sebenarnya, tapi ternyata saya belum bisa. Apapun yang saya minta dikabulkan oleh Tuhan. Itu pernah saya berada di titik itu. Apapun itu, bahkan semuanya bahagia, semuanya tercukupi, semuanya bisa tercapai. Saya pernah berada di titik seperti itu. Terus diuji lagi sama Tuhan. Semuanya habis dengan sekejap, enggak dengan waktu lama, tahun-tahunan enggak, habis dengan sekejap. Pernah saya lakukan, alami. Di saat semuanya habis, saya berada di titik nol, bahkan enggak nol, min, enggak ada apa-apa. Saya mau beri sesuap nasi pun saya enggak bisa. Saya mau kasih makan anak-anak saya nggak bisa, sampai saya menangis. Gimana Tuhan ini? Saya umatmu, saya harus bagaimana? Dan saya jalani terus dengan semangat, dengan saya tekad saya harus bertahan. Kadang saya gini, untuk apa saya hidup? Saya mau minta siapa? Saya sudah nggak punya orang tua. Sejak saya anak saya umur 3 bulan yang kecil itu, bapak ibu saya sudah meninggal dan gak selang waktu lama. Bapak meninggal, terus setahun kemudian ibu saya meninggal. Gitu. Ditinggali adik cowok 2 laki-laki yang belum nikah.
Itu saya alami. Padahal masih sekolah semua. Kuliah, mereka kuliah. Saya bingung, Tuhan ini bagaimana keadilanmu? Aku seperti itu. Saya nakal, semua harta ibu saya, tapi nggak banyak wong yo. Saya anak wong randuwe, anak orang nggak punya, pas-pasan gitu. Semuanya habis tak jual. Jadi saya memiliki tanggungan 2 adik, laki-laki cowok tadi, sekolah. Semuanya habis tak jual, semuanya. Saya nggak punya apa-apa. Dan adik saya kebetulan ya bisa menerima semua itu. Tingkahku, ulahku semuanya. Jadi saya harus bertanggung jawab dengan ulahku. Sampai saat ini saya masih berada, ya alhamdulillah cukup. Aku cukup bahagia. Tapi belum bisa seperti kemarin. Tapi saya akan berjuang terus teman-teman untuk mencapai titik yang seperti kemarin. Dan saya pun masih mengingat di saat titik aku yang paling rendah. Saya motor nggak punya, apalagi mobil. Sepeda ontel pancal itu nggak punya. Kalau mau usaha kemana nggak punya transportasi, nggak punya, duit nggak punya. Bahkan saya pernah minjem ke yo seseorang lah, yo deket lah, nggak ada yang percaya sama saya. Itu semua mereka salahmu dewe, menyalahkan diri saya. Saya juga mengaca lah, ngilo, ngoco, yo wes lah. Ini ulahku, ini salahku, dan saya harus bertanggung jawab dengan semua tingkah lakuku, dengan semua sikapku, dengan semua perbuatanku. Kata-kata Jawa ini, iso gelar kudu iso gulung. Jadi aku mempunyai masalah harus bisa menyelesaikan. Saya harus bertanggung jawab. Apapun itu resikonya, apapun itu tanggung jawabnya, saya harus bisa. Seperti itu kalau saya. Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Bahkan seberat apapun lakon kehidupan saya, hanya saya yang memikulnya sendiri, nggak ada bantuan siapa-siapa. Saya dan mujizat Tuhan. Dan ada seseorang yang sangat mengerti aku, membantu aku dalam keadaan apapun saya, itu ada guys. Dia tulus, nggak berharap apapun dari saya. Ntar kalau saya Tuhan mengabulkan saya di titik yang paling atas. Maksudnya yo, kaya wingi meneh, saya berjanji gak akan meninggalkan seseorang tersebut. Beliaulah yang sangat berjasa di hidup saya. Dia bukan siapa-siapa saya, bukan saudara saya, bukan keluarga saya, bukan kakak saya. Tapi dia sangat berharga di hidup saya. Begitu. Karena di saat aku kemarin berada di titik atas, dialah yang mewujudkan keinginanku. Dan saya sendirilah yang menghancurkan semua keinginanku itu. Dan saya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Saya membuat video ini karena ntar kalau Tuhan tidak mengabulkan, tidak menginginkan saya untuk kembali ke titik yang kemarin, tapi saya berharap anak-anakku, keluargaku semua mohon mengertilah keadaan ibumu, istrimu ini, mohon maafkan aku. Jadi kita nggak harus putus asa, kita harus selalu berjuang untuk semuanya yang kita cintai. Sampai saya bilang, aku rela mati asalkan orang yang saya cintai semua hidup bahagia, tercukupi semua Tuhan, aku rela mati sekarang. Itu sering sekali saya ucapkan dalam kehidupan saya. Karena begitu sayangnya saya dengan keluarga saya, dengan anak-anak saya, dengan adik-adik saya, dengan suami saya, dan keluarga semua saya. Tapi ternyata guys, semuanya hanyalah sia-sia. Tapi saya akan tetap berjuang untuk kebahagiaan mereka, semua orang-orang yang saya cintai, saya sayang. Dan satu lagi, ada sosok seorang yang sangat berharga di hidup saya, yang membantu saya, menerima saya apa adanya. Dia menolong apapun bentuk saya, apapun ulah saya, dia mau menerima saya. Bisa menerima saya, merangkul saya,
menyemangati saya. Saya akan semangat hidup untuk anak-anakku semua, untuk keluargaku, adik-adikku. Pasti saya akan bisa. Jadi teman-teman, janganlah kamu berkecil hati di saat kamu belum mampu untuk mencapai titik yang kamu inginkan. Terus kejarlah, ojo leren yen jangkane durung teko. Janganlah kamu berhenti berlari, janganlah kamu berhenti berjalan kalau tujuan Anda belum tercapai. Saya kira video dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Saya butuh bantuan Anda semua untuk perkembangan channel saya. Salam hormat, salam budaya, salam cokres.